menyaksikan Big Stories of the Week bersama saya Mira Rahmalia. Belakangan ini isu yang ramai dibahas di sejumlah media adalah soal calon Menteri Keuangan yang akan duduk di Kabinet Prabowo Subianto jika nantinya resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia selanjutnya. Dan menariknya lagi sudah beredar nama-nama tokoh yang diduga kuat sebagai kandidat kuat sebagai calon Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo Subianto. Tapi menariknya lagi tidak ditemukan nama Sri Mulyani Indrawati dalam deretan nama tokoh ini. Lantas seperti apa sosok dari Menteri Keuangan yang seharusnya menduduki jabatan tersebut? Simak selengkapnya berikut ini. Kontestasi Pilpres di tanah air mulai mengarah ke titik terang. Real count sementara Komisi Pemilihan Umum menunjukkan paslon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara di atas 58%. Para pelaku di dunia usaha hingga investor dan pengamat di tanah air meyakini ajang Pilpres akan kembali tuntas dalam satu putaran. Di tengah optimisme tersebut menjadi tanda tanya besar, siapa saja yang akan menduduki kursi kabinet dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Meski pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru akan berlangsung pada Oktober mendatang. Seraya menanti hilal jajaran kabinet baru, belakangan ini mulai hangat pembicaraan terkait calon-calon potensial untuk menjadi Menteri Keuangan di era Prabowo. Tersiar kabar Hati Basri, Mahendra Siregar, hingga Kartika Wirjoatmojo dan Budi Gunadi Sadikin menjadi sosok potensial untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati menjadi bendahara negara. Kabar ini cukup ramai, mengingat baru-baru ini pun anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Drajat Wibowo mengakui karakter Sri Mulyani dan Prabowo Subianto memiliki frekuensi yang berbeda. Bowo dan Mbak Ani itu beda frekuensi, dalam arti punya bedaan pandangan mengenai arah kebijakan pembangunan, ekonomi. Jadi kalau berdasarkan itu, ya rasanya sih agak kurang cocok, tapi politik Indonesia itu kan unik. Indikasi Sri Mulyani tak akan kembali menjadi Menteri Keuangan di periode pemerintahan mendatang pun diyakini oleh sejumlah pihak. Ibu Sri Mulyani pasti diharapkan tentunya, tapi kalau misalnya kita bicara ke depannya, tentunya pemerintah juga sudah harus mempersiapkan succession plan, ya karena kalau kita bicara Ibu Sri Mulyani ini juga sudah beberapa periode menjadi Menteri Keuangan dan mungkin sudah waktunya juga kita mempersiapkan figur yang setara dengan Ibu Sri Mulyani untuk bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan baik oleh Ibu Sri Mulyani. Banyak beredar ya, katakanlah ada Pak Budi Sadikin ya, atau mungkin ada Prof. Suhasini Nazara, atau kita sebut ada juga, mungkin saya tambahkan juga, selain tadi sudah disebut mengenai Pak Mahendra, bagusnya sih memang tetap karena OJK itu suatu institusi yang juga kita harapkan dapat mendukung lembaga bank dan non-perbankan, tetapi saya rasa masih banyak nama lain yang punya potensi. Ada Pak Kartiko yang juga harapannya moga-moga juga membantu BUMN ya, karena sangat kelihatan kebijakan yang strategis. Sri Mulyani sudah menjadi Menteri Keuangan selama 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya pada 2005 hingga 2010 lalu, Sri Mulyani juga sempat mengemban tugas sebagai Menkyu di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai akhirnya, Sri Mulyani mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia atau World Bank. Namun jabatan tersebut ia tinggalkan ketika Presiden Jokowi meminta dirinya untuk menggantikan Bambang Brojonegoro sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju. Sehingga Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan RI sejak Juli 2016. Di tengah beragamnya rumor yang beredar, terdapat satu pernyataan Prabowo yang menarik terkait Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Terkait dengan penolakan Sri Mulyani terhadap beberapa pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan, Ekonom Universitas Indonesia Nina Sapti Triaswati menilai hal tersebut sebagai suatu kejadian yang lumrah. Kita bicara pembelian
alat tempur. Ibu Sri Mulyani berani mengatakan ini mahal sekali gitu ya, nggak punya uang, hanya ditunda. Nah kalau ini ditunda kan besok bisa beli. Jadi ini pertanyaan ya, jadi disitulah kekuatan seorang Sri Mulyani yang bisa, apakah nanti Menteri Keuangan yang baru ke depan bisa semampu ini ya saya, kalau pintar itu banyak yang pintar, tetapi ketabahan untuk mengatakan benar adalah benar itu harus lebih. Advisor Treasury and Capital Market PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK atau Bank BJB, John Habibie Barus pun menegaskan seorang Menteri Keuangan memang harus ditempati oleh sosok yang disiplin dalam pengelolaan budget pemerintah. Keuangan itu kan kayak bendaharanya negara ya gitu. Karena itu mungkin mesti disiplin dalam budgetingnya gitu. Kenapa? Karena untuk menjaga bahwa jangan sampai ada sektor-sektor tertentu yang mungkin over gitu loh, over pemakaian budgetnya, which mungkin secara efek terhadap ekonomi negara mungkin nggak terlalu besar gitu. Mungkin itu yang perlu dicek juga. Selain bukan berasal dari parpol, Menteri Keuangan di masa mendatang pun diharapkan merupakan sosok yang open-minded serta mudah disukai oleh investor global, di mana salah satu figur yang paling mendekati hal tersebut adalah sosok bankir atau orang yang terbiasa dengan birokrasi dan menjadi pemimpin di suatu perusahaan. Jadi seperti itu, menurut saya sih kuncinya adalah Menteri Keuangan yang bisa diterima oleh global. Calon Menteri Keuangan ke depan pun diharapkan bisa melanjutkan sinergi dan komunikasi yang baik dengan Bank Indonesia, sehingga bisa bersama-sama menjaga stabilitas rupiah dengan baik. Selain itu, harapannya Menteri Keuangan yang baru juga sanggup untuk mendukung keberlanjutannya sejumlah kebijakan yang sudah ada saat ini. Tentunya, siapapun bendahara negara ke depan, harapannya sosok tersebut adalah orang yang sanggup bertanggung jawab penuh dalam mengelola APBN di tengah dinamika yang ada. Karena Sri Mulyani sendiri mengakui dunia masih belum terlepas dari unsur ketidakpastian. Alih-alih semakin membaik, ketidakpastian di global justru meningkat seiring dengan ketegangan antara Hamas dan Israel di Gaza. Nah, selanjutnya yang juga ingin kita tahu adalah soal profil dari sosok para calon kandidat Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo Subianto. Jadi kami akan sampaikan informasinya usai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Big Stories of the Week.